Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, hari ini di malam minggu penuh kelabu, tapi mudah-mudahan tidak kelabu, tapi mudah-mudahan kedepannya menjadi indah, menjadi terang, terang benderang, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Malam minggu ini mari kita bahas adalah adanya eh, suatu pergerakan, terlihat adanya suatu pergerakan untuk mengupayakan agar kasus ini bisa terungkap. Maka pergerakan itu tidak serta-merta mulus begitu saja, tetapi pasti halnya dan pasti juga sewajarnya ada bendungan-bendungan atau hambatan-hambatan yang akan membuat upaya untuk terbukanya kasus ini menjadi agak sedikit terhambat. Karena diwajarkan, di mana pasti kita ketahui bahwa di kasus Subang ini kita ketahui bukan hanya satu orang, tapi bisa lebih dari satu orang. Apalagi bahwa diperkirakan bisa sampai 4 sampai 5 orang, mungkin bisa juga membawa yang lain-lain lagi. Mereka-mereka yang tidak bersalah bisa terlibat seperti apa yang disampaikan dalam kontennya Bang Yahya waktu itu ya. Mereka yang tidak bersalah menjadi ikut terlibat, menjadi terbawa-bawa, bisa saja seperti itu. Nah, tentunya mereka-mereka yang mungkin yang bakal terbawa-bawa, ya mungkin ya, sekali lagi ini mungkin, tentunya ada upaya-upaya untuk bisa menghentikan upaya menuju keterbukanya kasus ini. Dan itu sangat wajar. Kalau misalkan merasa, katakanlah, saya merasa akan kalau ini terbuka akan terbawa-bawa, maka akan ada upaya supaya pergerakan-pergerakan menuju keterbukanya suatu kasus, maka akan ada upaya untuk menghentikan, dan itu wajar-wajar saja. Upaya itu dilakukan, tentunya adalah pressure yang dilakukan, pressure, penekanan, kemudian intimidasi dan lain sebagainya, mencoba untuk mengaburkan. Kalau misalkan YouTuber dikaburkan, ya misalkan ada YouTuber mengupload seperti itu, mencoba untuk mengaburkan, membelokkan, dan arah yang tadinya lurus dibelokkan seperti itu. Ada upaya-upaya ke arah sana. Ada upaya juga adanya suatu arah upaya untuk memberikan dorongan-dorongan kepada hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang tadinya tidak ada arah mengarahkan, ya, membimbing dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya ke sana agar indikasi-indikasi ke arah terbukanya kasus itu menjadi menjadi buram. Nah, upaya-upaya itu kita ya wise aja menghadapinya. Kenapa? Karena kita harus yakinkan kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian sudah pasti dan yakin mereka semua sudah menjalankan apa yang disebut dengan proses investigasi dan proses penyelidikan dan lain sebagainya, dan saya yakin mereka sudah mengetahui apa-apa yang mereka tahu. Kita yakin dari karena Bapak Kapolda dulu pernah mengatakan bahwa mereka sudah mengantongi dan lain sebagainya, ya. Artinya tinggal nunggu waktu saja kapan ini bisa di treatnya gitu, ya. Tinggal nunggu itu saja sebenarnya. Kembali lagi bahwa adanya sesuatu hal yang berbeda dari satu hal ke yang lain, dari waktu yang lain kepada waktu yang lain lagi berbeda, tentunya kan ini nanti akan disinkronisasikan gitu kan. Nah, proses sinkronisasi ini pastinya tentu kita yakini mudah-mudahan ada pemanggilan baru dengan untuk mensinkronisasi hal-hal yang sifatnya menjadi berbeda. Kalau satu hal bisa mengatakan A, tiba-tiba mengatakan B, kan itu harus disinkronisasi. Ada hal yang tiba-tiba temuan baru, kan itu harus sinkronisasi. Maka adanya konfrontasi. Konfrontasi ini tentunya harus ada pemanggilan. Ya mudah-mudahan kedepannya ada hal-hal yang di luar dugaan, tiba-tiba ada panggilan kembali, ya. Kita harapkan seperti itu. Kita mudah-mudahan jika memang ada, ya itu
berarti ada progres dari pihak kepolisian kan, kalau misalkan ada ya, kalau misalkan ada, sekali lagi kalau misalkan ada, berarti ada progres dari pihak kepolisian, dan itu kita berharap dengan progres itu berarti bahwa pihak kepolisian sudah mulai bergerak kembali, dan mudah-mudahan juga ada sesuatu yang ya ke arah titik gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kan gini loh, kita berdoa, masyarakat Indonesia berdoa, lebih dari ribuan orang masyarakat Indonesia berdoa. Ya kalau saya lihat dari viewer saya, kalau setiap saya bikin konten ya lebih dari 1.000, berarti saya menganggap akumulasinya adalah minimal lebih dari 1.000 orang menonton, dan pasti mereka mendoakan. Walaupun memang dari 1.000 itu kita yakini tidak 100% mendukung terbukanya kasus. Ya, kita ketahui banyak komentar-komentar yang aneh-aneh, ya mungkin itu bagian daripada pelaku barangkali seperti ya. Mereka coba untuk membelokkan, mengarahkan dan lain sebagainya, ya, mengintimidasi, meneror. Ya, kalau saya disebut Freddy kentung ya nggak apa-apa, kan ada komentar Freddy kentung gitu ya. Buat saya fine aja, nggak di masalah. Tapi kalau ada komentar-komentar yang pedas tidak apa-apa. Justru komentar pedas itu akan menjadikan suatu hal menjadi dinamis. Nah, kembali lagi, mudah-mudahan dengan adanya pergerakan-pergerakan yang tadinya mau membuka kasus kemudian mencoba menghalangi dengan berbagai cara, intimidasi dan lain sebagainya dicoba itu, dan itu hal-hal yang wajar. Tapi kita berharap sekali lagi bahwa jika Anda melindungi suatu hal yang sudah jelas di mata masyarakat bahwa itu adalah kriminalitas, ini adalah suatu kasus pembunuhan, tapi Anda masih tetap melindungi, Anda masih tetap terus supaya kasus ini supaya jangan terbuka, maka Anda berhadapan dengan Allah Sang Pencipta. Anda sudah bermain dengan Sang Kuasa, Anda sudah bermain-main dengan Sang Pencipta, Sang Penguasa alam jagat raya. Ya, silakan nanti Anda lah yang menanggung resikonya pada saat Anda melindungi hal-hal yang sifatnya mau ke arah terbuka tetapi Anda menutupi. Nah, siap saja karena Anda bermain dengan Tuhan kalau begitu. Karena doa kita yang banyak, mudah-mudahan dengan doa yang banyak, yakin insya Allah akan tembus ke langit ya, untuk keadilan kedua korban yang dihabisi secara tidak berkemanusiaan ya, ditaruh di bagasi, kemudian tidak ya seperti itu, sangat-sangat tidak manusiawi. Coba bayangkan, ini kan tidak manusiawi, sementara Anda masih melindungi gitu loh. Ini kedua korban, kasihan ya, dihabisi dengan cara tidak manusiawi, tapi Anda tetap melindungi. Anda bermain dengan Tuhan kalau begitu. Apakah Anda masih tenang hidup Anda? Ya, apakah masih tenang dalam kehidupan Anda melindungi keadilan ini keadilan kedua korban? Ya. Ayo. Karena begini, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Kan seperti itu. Ya. Kalau misalkan kemudian kasus ini diam, kemudian apakah akan tenang dalam kehidupan? Karena itu adalah kasus atau pembunuhan yang memang sadis, saya katakan demikian. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ada pencerahan dari pihak kepolisian. Kita serahkan kepada pundak kepolisian. Kasus ini mudah-mudahan bisa terungkap. Saya yakin polisi masih bekerja. 100% saya yakin polisi masih bekerja. Mudah-mudahan bisa menembus tembok tebal di depan, dan mudah-mudahan ada celah. Mudah-mudahan ada celah. Kita doakan sama-sama. Ayo semangat, kita doakan terus. Ya, demi almarhumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.